Assalamualaikum Football United. Kali ini gue mau karena banyak juga di request ya di kolom komen. Terima kasih menanyakan soal masalah Bang Fabrizio Romano. Ada update baru nih. Oke, seperti biasa langsung gue rangkum dan gue artikan, gue rangkum dan nanti akan gue kasih opini gue juga ya. Seperti biasa ringan amatiran ala gue. Langsung aja. Bicara soal Erik ten Hag, Fabrizio Romano berkata dia banyak ditanya soal update tentang Erik ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag ini punya pekerjaan yang sangat luar biasa dengan Ajax. Oleh karena itu, masuk kandidat dari Manchester United untuk posisi manajer. Dan Manchester United sudah melakukan pertemuan, walau belum ada keputusan apapun. Diketahui selain ten Hag, Pochettino juga menjadi kandidat teratas untuk posisi manajer mulai musim depan. Selain itu masih ada dua nama lain, Lopetegui. Untuk Lopetegui ini di mana manajemen Manchester United pernah mempertimbangkan untuk mengambil Lopetegui di bulan November lalu. Selain itu ada juga Luis Enrique yang dikabarkan terbaru juga diminati oleh internal klub. Bahkan ini gue tambahkan ya, dari United We Stand Podcast. Ini United We Stand Podcast ini punyanya Andy Mitten. Bagi yang belum tahu siapa itu Andy Mitten, dia adalah jurnalis di Manchester yang sudah malang melintang memberitakan soal Manchester United. Jadi dia punya banyak relasi dan banyak sumber di internal klub. Intinya Andy Mitten ini punya pengetahuan yang sangat luar biasa soal bukan hanya sepak bola ya, tapi juga Manchester United. Dia punya majalah juga tuh, United We Stand ya. Mana nih? Ini dia nih contohnya, United We Stand. Coba gue ambilkan nih. Ini biasanya dijual kalau pas pertandingan di Old Trafford. Nih contohnya pada saat gue kemarin kesana. Ini dia nih, United We Stand. Dia nulis ini sudah semenjak dia muda ya. Masih muda banget lah. Intinya dia punya pengetahuan yang sangat luar biasa soal masalah Manchester United. Super banget ya, ini akamsi Manchester, bukan kaleng-kaleng. Nah, balik lagi nih di podcast terbarunya mengungkapkan kalau ternyata calon favorit manajer Manchester United versi Andy Mitten, versi dia ini adalah seorang Luis Enrique. Wow, ini buat gue juga sangat menarik ya, karena kan gue tahu pasti bukan populer ya kan, karena arus sekarang ini kan ke Erik ten Hag, ya sudah Erik ten Hag semua. Tapi ternyata seorang Andy Mitten, jurnalis ini dengan segala pengetahuannya dia yang menurut gue cukup mendalam, dan ini salah satu jurnalis. Kalau ada beberapa juga yang menanyakan, Bang selain Fabrizio Romano siapa lagi jurnalis yang diikut? Gue Andy Mitten salah satunya ini ya, dan kebetulan gue pernah juga ketemu sama yang bersangkutan di Old Trafford. Kembali lagi soal Erik ten Hag ya. Dari kabar yang tersebar di media, ini yang diberitakan oleh Fabrizio Romano di channelnya ya. Yang tersebar di media, termasuk di media sosial, dikabarkan ada dua klub lain yang juga mengincar Erik ten Hag selain Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, dari sumber dia di Belanda, Fabrizio Romano ini membenarkan kabar tersebut. Walau Manchester United ini memiliki power lebih untuk mendatangkan Erik ten Hag, tapi klub masih mengikuti proses langkah demi langkah untuk mendatangkan manajer baru tersebut. Menurut Fabrizio Romano, dari meeting pertama yang berlangsung ini cukup baik. Saat ini Erik ten Hag ingin mengerti lebih lanjut soal rencana dan proyek serta support klub dan lain-lain. Jadi menurut Fabrizio Romano, kedua belah pihak ini sedang menantikan keputusan terakhir. Jadi mereka berdua, dua pihak, Manchester United dan juga Erik ten Hag ini masih sama-sama saling bertukar informasi, saling menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan dari kedua belah pihak. Karena Erik ten Hag juga, kalau Manchester United jelas ya, dia tak pingin tahu mungkin sistem permainan, filosofi dan lain-lain. Dan Erik ten Hag sendiri pun juga dia ingin tahu nih kejelasan project di Manchester United seperti apa dan lain-lain. Jadi, dan ini menurut gue pahami betul, karena memang pastinya kalau di
di Twitter ya kan, ataupun di komen-komen gue juga. Terima kasih by the way komennya. Ini kan banyak juga yang ingin wah cepat ayo segera. Kalau gue merasa ya memang ini prosesnya yang harus dilalui, karena Erik ten Hag, anggaplah Manchester United ingin merekrut Erik, tapi Erik ten Hag pun mungkin juga dia butuh kepastian, butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia. Dia juga tidak ingin masuk ke suatu tempat pekerjaan tanpa dia tahu rimbanya seperti apa. Dia juga ingin punya banyak informasi dulu, dan menurut gue ini sangat wajar sekali, terutama di dunia profesional ketika orang ingin pindah ke suatu pekerjaan baru ya. Dia juga ingin tahu dong bagaimana dunia pekerjaan barunya, siapa yang ini dan itu dan lain-lain, bagaimana kalau begini dan begitu. Jadi menurut gua proses ini sangat wajar ya. Selain soal Erik ten Hag, Fabrizio Romano juga kembali mengingatkan kalau keputusan akan manajer baru ini juga akan punya peran penting di para pemain. Diberitakan Bruno Fernandes akan segera memperpanjang kontrak, dan dia ini tidak menunggu siapa manajer selanjutnya, dan kontrak barunya pun juga akan berdurasi 5 tahun. Menurut gue ringan amatiran kalau benar beritanya begini, maka faktor Ralf Rangnick sebagai interim dan calon konsultan ini memegang peranan penting di keputusan ini. Artinya untuk memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes yang dikabarkan sebenarnya sudah diproses jauh-jauh hari sebelumnya, musim dingin atau bahkan musim panas tahun lalu, tapi dieksekusinya baru saat-saat ini. Menurut gua ya memang butuh kejelasan, butuh lampu hijau paling tidak dari sisi klub. Dan sekali lagi gue bilang Ralf Rangnick memiliki peranan yang cukup penting di sana. Bisa jadi sebagai konsultan nantinya Ralf Rangnick akan memberikan kerangka sistem dengan salah satunya seorang Bruno Fernandes di dalam tim tersebut. Selain siapa tadi Bruno Fernandes, nama lain yang disinggung oleh Fabrizio Romano ya terkait dengan Erik ten Hag atau calon manajer lainnya adalah seorang Donny van de Beek. Tentu saja ini menarik, di mana Donny di beberapa tahun terakhir tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Manchester United dan sekarang bahkan dipinjamkan ke Everton. Fakta kalau Donny pernah bekerja sama dengan ten Hag di Ajax, dan keduanya disebutkan oleh Fabrizio Romano memiliki hubungan yang baik. Dan ini membuat Donny juga menantikan siapa manajer selanjutnya sebelum dia akan membuat keputusan soal masa depan dia di klub. Walau ini ya yang gue dapatkan, ini ada berita yang gue dapatkan dari tahun 2018. Ada sedikit keretakan kalau menurut gue ya, antara Donny van de Beek dan juga Erik ten Hag. Ini beritanya ya. Namun kalau gue cari konfirmasi, artinya ini kan tahun 2018, lalu gue cari di Wikipedia apakah karena ada kejadian ini lalu menit bermain dari Donny atau penampilan dari Donny van de Beek ini menurun di Ajax? Ternyata tidak ya. Jadi menurut gua tidak banyak berpengaruh dan bahkan tidak bergulir lebih lanjut. Jadi ini menurut gua menarik menantikan kalau seandainya Erik ten Hag jadi ke United dan bagaimana masa depan Donny van de Beek di klub. Karena kalau memang hubungannya mungkin naik turun, tapi jangan lupa Ajax bermain di Eredivisie, di mana tentu saja kompetisi yang berbeda. Memang betul di Champions League Donny van de Beek bermain bersama Ajax pun juga bagus. Dan kalau seandainya Erik ten Hag nanti yang jadi, memang mereka sudah punya hubungan sebelumnya, saling tahu satu sama lain. Dengan naik turunnya hubungan ya antara mereka berdua, antara pelatih dan pemain ini, tapi jangan lupa Liga Inggris ini dunianya berbeda, alamnya berbeda dengan Eredivisie, banyak penyesuaian, banyak adaptasi di sana. Cukup menarik sih menurut gue untuk menantikan masa depan Donny van de Beek di klub. Nah, kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran ala gue soal masalah berita terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan kabar Erik ten Hag ini didekati oleh dua klub. Bahkan di sosial media, di Twitter juga seliweran kabarnya salah satu klub di antara dua ini adalah Borussia Dortmund. Ini masih rumor. Tapi apapun itu ya memang
Ya prosesnya harus di apa namanya dilakukan, biarkanlah ini bergulir dari dua pihak, dari Erik ten Hag dan juga Manchester United itu sendiri. Ya kita lihat kapan ini akan ditentukan. Kalau gue sih prediksi mungkin bisa jadi di bulan April ya, tapi mungkin pengumumannya itu yang ya mungkin sekitar bulan Mei mungkin ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, jangan lupa gue nih ngadain polling di YouTube. Di YouTube gue bisa dicari itu di community kalau tidak salah ya. Intinya gue bikin polling tentang stadion, kemungkinan stadion mana nih. Kalau seandainya gue mau bikin vlog, stadion mana nih enaknya yang gue bikin. Ada beberapa stadion di sana, Etihad, Emirates, mana lagi ya, Johan Cruyff Arena, Feyenoord, The Kuip ya kan, atau Stamford Bridge juga ada di sana. Ini tidak jaminan gue akan ke sana sih, tapi paling tidak memberikan gue gambaran kira-kira teman-teman ini kalau gue bikin vlog tentang stadion pinginnya yang mana. Minta tolong diisi ya, jadi gue bisa apa ya, memberikan inspirasi lah ke gue. Terima kasih sudah menyaksikan, sekali lagi terima kasih komen-komennya, likes-nya, unlike-nya juga nggak apa-apa. Terima kasih, gue doakan selalu semuanya sehat-sehat, murah-murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat ya. Bye.